Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan hasil diskusi dari tugas besar matematika sistem. Pertama, perkenalkan, nama saya Wahyu Saudara Pambudi. Jadi kita lanjut ke next slide. Ini ada topik dari diskusi kami, model SIR, Susceptible, Infected, and Recovered, penyakit fatal dengan imigrasi dalam keadaan bebas penyakit. Next. Ini adalah urutan bahasanya. Yang pertama kita mencari masalah real. Yang kedua kita membuat model dari persamaan tersebut. Selanjutnya mencari titik setimbangnya. Dan yang keempat melinearkan di titik setimbang. Next. Yang kelima adalah menentukan solusi sistem. Yang keenam, menganalisa sifat-sifat sistem, kestabilan, kekontrolan, dan keteramatan. Yang ketujuh, membuat feedback controller dan feedback observer. Dan yang terakhir, menunjukkan hasilnya adalah bentuk simulasi gambar atau simulasi numerik. Next. Latar belakang. Salah satu masalah serius dalam masyarakat adalah penyebaran penyakit yang dapat menimbulkan kematian atau penyakit fatal. Beberapa contoh diantaranya adalah demam berdarah, HIV, dan tuberkulosis. Penyebaran penyakit-penyakit menular dipengaruhi diantaranya oleh kepadatan penduduk, migrasi, dan lain-lain. Migrasi dapat mempengaruhi penyebaran penyakit karena banyaknya orang-orang yang tidak kebal yang datang dari daerah lain. Bisa menjadi penyebab berjalannya penyakit menular daerah baru yang dimasuki. Untuk memprediksinya digunakan pemodelan matematika. Model matematika yang akan digunakan adalah model SIR oleh Kermek dan McKendrick tahun 1927 tentang penyebaran penyakit. Ada 3 bagian populasi pada model ini. Yang pertama adalah susceptible, yaitu individu yang rentan penyakit dan mudah tertular. Yang kedua adalah infected, individu yang terinfeksi penyakit menular dan penular penyakit. Yang ketiga adalah recovered, yaitu jumlah individu sembuh dan telah memiliki kekebalan. Next. Kita masuk dalam bahasan. Asumsi yang digunakan adalah adanya kelahiran dan kematian alami, migrasi konstan, dan kematian akut. ST menyatakan jumlah individu yang terhadap penyakit atau susceptible saat T. I menyatakan jumlah individu yang terinfeksi saat T. RT menyatakan jumlah individu yang sembuh. N adalah jumlah total saat T, yaitu jumlah dan RT. Next. Asumsi dalam model. Asumsi dalam SIR ini dikira alam tan B lebih besar dari 0 dan kematian alami tan mu lebih besar dari 0. Laju penularan penyakit dari susceptible menjadi adalah konstan dan dinyatakan dengan betal besar dari 0. Laju kesembuhan penyakit COVID adalah konstan alfa lebih besar dari 0. Dan
Ya, selanjutnya menyambung dari Wahyu tadi, perkenalkan nama saya Fira Faida, NRP 098. Tadi sampai laju kesembuhan penyakit dari infected menjadi recovered adalah konstan, dinyatakan dengan alfa lebih besar dari 0. Laju kematian akibat penyakit adalah konstan, dinyatakan dengan M lebih besar dari 0. Next. Nah, ini adalah diagram model SIR. Jadi ini ada susceptible, ini infected, dan ini R-nya. Jadi akan dijelaskan lagi oleh teman saya, yaitu Wahyu Satrio. Oke, jadi ini adalah model SIR. Berikut adalah aliran diagram SIR-nya. Bisa dilihat dari tiga variabel yang ada, S, I, dan R, terdapat kesamaan, yaitu adanya emigrasi, adanya kematian alami. Tapi yang berbeda adalah di variabel I, yaitu ada MI, yaitu kematian karena penyakit. Next. Dari modul gambar di atas, maka diperoleh sistem persamaan diferensial sebagai berikut. DS per DT sama dengan BN min B beta I per NS plus rho 1S min rho 2S min mu S. DI per DT sama dengan beta I per NS plus rho 1I min MI min rho 2I min mu I min alpha I. dr per dt sama dengan alpha I plus rho 1R min rho 2R min mu R. Dengan S plus I plus R sama dengan N. Merupakan jumlah populasi keseluruhan. Persamaan model SIR dapat juga dituliskan dalam bentuk di bawah ini. ds per dt sama dengan Bn min beta I per N S plus K1S. DI per DT sama dengan beta I per N S plus K2I. Dan DR per DT sama dengan alpha I plus K1R. Di mana K1 sama dengan rho 1 min rho 2 min mu. K2 sama dengan rho 1 min M min rho 2 min mu min alpha. Dan persamaan tersebut adalah persamaan diferensial non-linear. Bentuk persamaan linear akan dibuat model linear dari persamaan SIR tersebut dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan penyelesaian. Ketika dot sama dengan fxo x dot 1 t sama dengan f1 sama dengan s dot t sama dengan bn min beta I per ns plus k1s. X dot 2 t sama dengan f2 sama dengan I dot t sama dengan beta I per ns plus k2i. Dan x dot 3 t sama dengan f3 sama dengan rt sama dengan alpha I plus k1r. Karena persamaan SIR masing-masing sudah berbentuk x dot sama dengan fxo, maka akan didapatkan matriks dengan matriks A dan matriks B untuk menyelesaikan proses linearisasi. A sama dengan df1s per ds, df1 per di, df1 per dr,
df2 per ds, dan seterusnya sampai df3 per dr. Sama dengan min beta I per N plus K1. Min beta S per N dan 0. Baris pertama. Untuk baris keduanya adalah beta I per N, beta S per N plus K2, dan 0. Sedangkan untuk baris ketiganya 0, alfa, dan K1. Sehingga bentuk umum persamaan linear X dot sama dengan AX plus BU. Sehingga persamaan diferensialnya adalah X dot 1, X dot 2, X dot 3 sama dengan S dot, I dot, dan R dot. Sama dengan min B I per N plus K1. Min beta S per N dan 0. Untuk baris keduanya, beta I per N, beta S per N plus K2, dan 0. Untuk baris ketiganya, 0, alfa, dan K1 dikalikan SI dan R. Oleh karena R sama dengan N min I min S, dan R dapat diperoleh nilainya setelah I dan S ditentukan, maka persamaan R dapat diabaikan terlebih dahulu, sehingga sistem persamaannya menjadi X dot 1, X dot 2, sama dengan S dot I, sama dengan min beta I per N plus K, min beta S per N. Untuk baris keduanya, beta I per N, beta S per N plus K2, dikalikan SI. Oke, perkenalkan nama saya Sekar Nur Saraswati, NRP 061048. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang titik keseimbangan dan linearisasi di titik seimbang. Oke, titik keseimbangan dari suatu sistem itu ditentukan dalam keadaan bebas penyakit. Nah, titik keseimbangan itu artinya tidak ada individu yang terserang penyakit dalam populasi. Dalam kasus ini, infected-nya itu 0. Untuk mendapat titik keseimbangan dari sistem, maka persamaan pada sistem disama dengan 0. Sehingga sistemnya menjadi Bn min beta I per Ns ditambah rho 1S min rho 2S min mu S sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini S ternya atau S bintangnya, yaitu Bn per mu min rho 1 plus rho 2. Nah, berdasarkan penyelesaian di atas, maka diperoleh titik keseimbangan bebas penyakit, yaitu S ter, I ter sama dengan Bn per mu min rho 1 plus rho 2, 0. Di sini I-nya sama dengan 0 karena kita mengambil titik keseimbangan bebas penyakit, yaitu infected-nya sama dengan 0. Next. Sekarang kita akan bahas linearisasi di titik seimbang. Jika teman saya Wahyu tadi sudah menjelaskan tentang linearisasi secara umum, maka di sini saya akan menjelaskan tentang linearisasi di titik keseimbangan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, linearisasi itu adalah suatu proses mentransformasi sistem persamaan diferensial non-linear ke dalam bentuk persamaan diferensial linear. Linearisasi ini dilakukan karena bentuk model matematika penyebaran penyakit adalah persamaan diferensial non-linear. Proses linearisasi ini akan dilakukan di titik seimbang, telah diperoleh bahwa titik seimbang dari sistem penyebaran penyakit fatal dengan migrasi dalam keadaan bebas penyakit adalah sebagai berikut. S ter, I ter sama dengan Bn per mu min rho 1 per 2, 0 dengan syarat mu lebih besar dari rho 1 dikurangi rho 2. Nah, sekarang proses linearisasi persamaan diferensial di titik seimbang adalah sebagai berikut. Kita akan memulai dengan mencari matriks Jacobian. Next. Misalkan persamaan di sebelumnya kita misalkan dengan F S, I sama dengan Bn
Bn min beta I per ns ditambah rho 1s min rho 2s min mu s, dan G S, I sama dengan beta I per N S ditambah rho 1I min MI min rho 2I min mu I min alfa I. Sehingga matriks Jacobian dari fungsi di atas kita definisikan sebagai berikut. Matriks Jacobian dari S, I adalah del F SI del S, del F SI del I, del G SI del S, del G SI del I. Sehingga kita peroleh del FSI del S-nya beta, B min beta I per N plus rho 1 min rho 2 mu, del FSI per del I-nya B min beta S per N, del GSI del S-nya kita peroleh beta I per N, dan del GSI del I-nya kita peroleh beta SN plus rho 1 min M rho 2 min mu min alpha. Nah, akhirnya kita peroleh matriks Jacobian dari model adalah persamaan ini. Next. Nah, selanjutnya akan dilakukan penyelesaian dengan metode linearisasi, di mana sistem X capping adalah matriks Jacobian dari Fx capping disebut linearisasi sistem di X. Ini adalah definisi Mies 2007. Titik keseimbangan bebas penyakit S star, I star adalah sebagai berikut yang sudah kita peroleh di persamaan sebelumnya, disubstitusikan ke matriks Jacobian J S, I, sehingga diperoleh sebagai berikut. Tadi titik seimbangnya kita substitusikan ke matriks Jacobiannya, sehingga diperoleh matriks Jacobian ini. Nah, selanjutnya, sehingga persamaan linear di sekitar titik seimbang ini kita peroleh ini. Kita peroleh S star, I star sama dengan B plus rho 1 min rho 2 mu, B min beta, B per rho 1 min rho mu min rho 1 plus rho 2, 0, beta, B per mu min rho 1 plus rho 2 ditambah rho 1 min M min rho 2 min mu min alpha SI. Ya, selanjutnya adalah solusi sistem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisya Ayudianti, NRP 055. Jadi untuk mendapatkan solusi dari sistem yang telah dijelaskan oleh Sekar, kita pertama mengambil parameter dulu. Ambil parameter B sama dengan 0,4, beta sama dengan 0,3, rho 1 sama dengan 0,1, rho 2 sama dengan 0,2, mu sama dengan 0,5, M 0,6, dan alfa sama dengan 0,7. Lalu substitusikan parameter-parameter tersebut ke dalam matriks yang telah dilinearisasi sebelumnya. Jadi parameter-parameter yang di sini akan disubstitusikan ke dalam persamaan ini sehingga menghasilkan matriks JFS ter I ter yang sama dengan matriks A sama dengan min 0,2, 0, 0,2, dan min 1,7. Nah, maka state space atau ruang keadaan dari sistem ini adalah X dot sama dengan AX plus BU, di mana A-nya seperti yang sebelumnya kita dapatkan, min 0,2, 0,2, min 1,7X ditambah B 0,4, 0,7 UT sama dengan Y sama dengan CX, berarti 1, 1, dan X1, X2. Selanjutnya, akan dicari nilai eigen dengan menggunakan determinan lambda I min alpha. Ini merupakan cara untuk mencari nilai eigennya, sehingga lambda 0, 0 lambda dikurangi oleh matriks A yang telah kita cari sebelumnya sama dengan 0. Sehingga didapatkan determinannya adalah lambda plus 0,2 dikali lambda plus 1,7 sama dengan 0. Sehingga didapatkan lambdanya yang pertama adalah min 0,2 dan lambda yang kedua adalah min 1,7. Ya, ini merupakan vektor eigen yang bersesuaian. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan lambda 1 dan lambda 2, yang pertama untuk yang lambda 1 yang sama dengan min 0,2, dengan menggunakan rumus lambda I min A dikali V sama dengan 0, maka lambda dikali I min alpha tadi sudah didapatkan matriks ini, dikali V sama dengan 0. Sehingga
dimasukkan nilai lambdanya, disubstitusi nilai lambdanya min 0,2, sehingga mendapatkan matriks ini, 0, 0, min 0,2, 1,5, dikali V1, V2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 0,2 V2 sama dengan 0, dan 1,5 V2 sama dengan 0. Sehingga V2-nya sama dengan 0, dan V1-nya kita di sini sama dengan kan 1. Sekarang dimisalkan V1-nya sama dengan S, sehingga diperoleh matriks VA 1, 0S. Itu yang untuk lambda sama dengan 1. Sekarang yang untuk lambda, tadi untuk lambda 1 sama dengan min 0,2, sekarang yang untuk lambda 2 sama dengan min 1,7. Dengan menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, tapi hanya mengganti nilai lambdanya menjadi minus 1,7. Sehingga kita didapat di sini matriksnya min 1,5, 0, min 0,2, 0 dikali V1, V2 sama dengan 0, 0. Sehingga persamaannya menjadi min 1,5 V1 dikurangi 0,2 V2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini V2 sama dengan min 7,5 V1. Sekarang dimisalkan V1-nya sama dengan S, sehingga diperoleh matriks VB sama dengan 1 min 7,5S. Nah, setelah didapatkan vektor eigennya, sekarang mencari matriks T, di mana matriks T itu sama dengan VA, VB. Tadi VA-nya sama dengan 1, 0, VB-nya sama dengan 1, min 7,5. Selanjutnya, perlu diketahui apakah matriks T dapat didiagonalkan atau tidak dengan menggunakan rumus ini. D sama dengan T inverse kali AT. T inverse dikali A itu matriks yang sebelumnya sudah dicari, dikali T, sehingga menghasilkan matriks D-nya min 0,2, 0, 0, min 1,7. Di sini terlihat bahwa matriks D ini sudah merupakan diagonal, sudah berbentuk diagonal, sehingga diambil kesimpulan matriks T dapat didiagonalkan. Selanjutnya, untuk mencari solusi umum, kita mencari matriks E pangkat AT, di mana rumus E pangkat AT ini adalah T, E pangkat DT kali T inverse. Di sini ada T-nya. Nah, di sini tuh E pangkat DT. Sebelumnya telah dicari matriks D, sehingga tinggal disubstitusikan ke matriks E pangkat seperti ini. Dan ini T inverse, sehingga diperoleh solusi dari sistem adalah E pangkat min 0,2T, 0, 0,13 E pangkat min 0,2T, min 0,13 E pangkat min 1,7T, dan E pangkat min 1,7T. Itu merupakan solusi dari sistem. Selanjutnya mencari sifat-sifat sistem. Yang pertama itu kestabilan. Jadi di sini untuk mencari kestabilan terdapat dua cara. Untuk cara yang pertama itu dilihat dari persamaan karakteristiknya. Telah diketahui di sebelumnya itu lambda 1-nya adalah min 0,2 kurang dari 0 dan lambda 2-nya min 1,7 kurang dari 0. Nah, karena kedua nilai eigennya ini memiliki nilai negatif, maka sistem tersebut dikatakan stabil asimtotik. Itu menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz. Dengan persamaan karakteristiknya itu lambda kuadrat plus 1,9 lambda plus 0,34. Nah, akan dibentuk seperti ini. S kuadrat ini merupakan koefisien dari lambda kuadrat, dan ini merupakan 0,34 ini koefisien dari lambda pangkat 0. Terus S1 ini merupakan 1,9 ini merupakan koefisien dari lambda, dan S pangkat 0 ini B1 itu menggunakan rumus ini. 1,9 dikali 0,34, 1 dikali 0 dibagi 1,9, sehingga menghasilkan 0,34. Nah, dapat dilihat di kolom pertama ini, itu tidak ada perubahan tanda, dan semuanya ini bernilai positif. Maka menurut kriteria Routh, sistem tersebut dikatakan stabil asimtotik. Untuk sifat yang kedua yaitu keterkontrolan, di mana telah diketahui matriks A-nya sama dengan sekian dan matriks B-nya tadi 0,4 dan 0,7. Nah, untuk mencari keterkontrolan, kita misalkan di sini ada matriks W, di mana W ini sama dengan B, AB, A kuadrat B, dan seterusnya. Maka akan dicari matriks W-nya. Di sini adalah matriks B-nya, di sini matriks A dikali matriks B, sehingga matriks W-nya sama dengan 0,4, 0,7, 0,06, dan minus 1,19. Nah,
Di sini akan dicek apakah rank W sama dengan ordo A sama dengan dimensi A. Nah, ternyata sama dengan 2. Rank W ini adalah baris yang saling bebas linear. Nah, karena sama, maka sistem tersebut dikatakan terkontrol. Selanjutnya, sifat sistem yang ketiga adalah keteramatan. Sini diketahui dari persamaan-persamaan sebelumnya, A-nya adalah sekian dan C-nya 1, 1. Untuk mencari matriks keteramatan akan digunakan dimisalkan matriks R sama dengan C, CA, CA kuadrat, dan seterusnya. Nah, di sini adalah matriks C-nya, di sini matriks C dikali matriks A, sehingga menghasilkan matriks R-nya 1, min 0,2, 11, dan min 1,5. Nah, rank adalah banyaknya baris kolom yang tidak semuanya 0 atau banyaknya baris kolom yang saling bebas linear. Sama seperti matriks mencari sifat keterkontrolan sebelumnya, rank R sama dengan ordo A sama dengan dimensi A sama dengan 2. Karena sama, maka sistem tersebut dikatakan teramati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Faiza Tertia. Saya akan menjelaskan tentang feedback controller. Jadi sebelumnya telah diketahui bahwa lambda 1 diketahui minus 0,2, lambda 2 minus 1,7. Sehingga sistem dikatakan stabil. Dengan memisalkan UT sama dengan F dikali XT, menstabilkan sistem berarti menentukan suatu keadaan di mana real dari lambda A ditambah BF kurang dari 0. Nah, F nanti ini adalah feedback controllernya dan keadaan T memenuhi X dot T sama dengan AXT ditambah BUT. Karena UT tadi sudah dimisalkan dengan FXT sehingga sistem menjadi X dot T sama dengan AXT ditambah BFXT, di mana X dot T sama dengan A ditambah BFXT. Misal, F adalah matriks AB, di mana A-nya sudah diketahui sebelumnya, yaitu minus 0,2, 0,2, 0, minus 1,7. Dan B adalah 0,4 dan 0,7. Untuk mendapatkan suatu feedback controller, maka sesuai dengan teorema, kita mencari matriks F yang memenuhi persamaan determinan lambda I dikurangi A ditambah BF sama dengan polinomial lambda. Dimasukkan yaitu lambda I, lambda 0, 0 lambda, dikurangi matriks A-nya sendiri, minus 0,2, 0,2, 0, minus 1,7, ditambah matriks B, 0,4, 0,7, dikalikan matriks AB, sama dengan lambda plus 0,2, lambda plus 1,7. Ini dioperasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ini, sehingga menghasilkan determinan lambda 0, 0 lambda dikurangi minus 0,2 plus 0,4A, 0,2 plus 0,4B, 0 plus 0,7A, minus 1,7 plus 0,7B, sama dengan lambda kuadrat ditambah 1,9 lambda ditambah 0,34. Jadi determinan dari ini semua dioperasikan, yaitu menghasilkan lambda plus 0,2 minus 0,4A, 0 dikurangi 0,2 minus 0,4B, 0 minus 0,7A, lambda plus 1,7 minus 0,7B sama dengan lambda kuadrat plus 1,9 lambda ditambah 0,34. Sehingga membentuk persamaan lambda kuadrat ditambah lambda dikali 1,9 minus 0,7B minus 0,4A, terus ditambah minus 0,14B minus 0,82A plus 0,34. Nah, disama dengankan lambda kuadrat plus 1,9 lambda plus 0,34. Ini koefisiennya disamakan, lambda kuadrat dengan lambda kuadrat. Terus koefisien lambdanya 1,9 minus 0,7B minus 0,4A disama dengankan dengan 1,9. Hasilnya menjadi minus 0,7B minus 0,4A sama dengan 0. Untuk koefisiennya minus 0,14B minus 0,82A plus 0,34 disama dengankan dengan 0,34.
menghasilkan minus 0,14B minus 0,82A sama dengan 0. Dengan eliminasi dan substitusi didapatkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, sehingga feedback controllernya adalah matriks FAB yaitu 0, 0. Next yaitu feedback observer. Karena lambda 1 diketahui minus 0,2, lambda 2 minus 1,7, sistem dikatakan stabil sesuai dengan teorema, maka kita mencari matriks K yang memenuhi persamaan determinan lambda I dikurangi A minus K C sama dengan polinomial lambda. Matriks A-nya telah diketahui sebelumnya, minus 0,2, 0, 0,2 minus 1,7, matriks C-nya 1, 1. Misalkan K adalah matriks AB yang memenuhi determinan lambda I dikurangi A minus KC sama dengan polinomial lambda. Semuanya yang diketahui dimasukkan ke persamaannya, yaitu lambda 0, 0 lambda dikurangi, ini matriks A-nya, dikurangi matriks K-nya AB dikurangi matriks C-nya 1, 1 sama dengan polinomial lambda. Sehingga didapatkan lambda 0, 0 lambda dikurangi minus 0,2 minus A, 0,2 minus A, minus B, minus 1,7 minus B sama dengan lambda kuadrat ditambah 1,9 lambda ditambah 0,34. Sehingga hasil akhirnya yaitu determinan dari lambda plus 0,2A minus 0,2 plus A B, ini lambda plus 1,7 plus B sama dengan lambda kuadrat plus 1,9 lambda plus 0,34. Untuk mencari determinan ini dikalikan ini kan, sehingga dikurangi ini dikali ini, sehingga menghasilkan lambda kuadrat ditambah lambda dikali 1,9 plus A plus B ditambah 0,4B 1,7A plus 0,34 sama dengan lambda kuadrat plus 1,9 lambda plus 0,34. Koefisiennya disamakan antara ruas kiri dan ruas kanan, sehingga koefisien untuk lambda 1,9 plus A plus B sama dengan 1,9. Konstanta 0,4B plus 1,7A plus 0,34 disama dengan konstanta yaitu 0,34. Untuk koefisien lambda diperoleh minus 1,9 plus A plus B sama dengan 1,9. Artinya A plus B sama dengan 0. Untuk konstantanya minus 0,4B plus 1,7A plus 0,34 sama dengan 0,34. Sehingga diperoleh 1,7A plus 0,4B sama dengan 0. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 didapat A sama dengan 0, B sama dengan 0. Sehingga feedback observernya adalah matriks K, AB-nya sama dengan 0, sama dengan matriks 0. Nah, ini adalah simulasi gambar atau simulasi numerik. Karena telah diketahui bahwa sistem stabil di mana lambda 1 minus, lambda 2-nya juga minus, dengan gambarnya yang seperti ini, gambar sistem ini. Terus diketahui pula titik kesetimbangan bebas penyakit yaitu S star, I star, ini Bn per mu minus rho 1 plus rho 2,0, sehingga sistem dikatakan stabil karena ia mendekati 1. Nah, terlihat bahwa grafik berada pada garis putus-putus horizontal mendekati 1, seperti memiliki asimptot datar, yang berarti sistem sudah stabil asimptotik. Hal tersebut diperkuat pada analisa sistem yang memiliki kedua nilai lambda, yaitu sudah minus. Nah, ini juga menjadi penyebab mengapa feedback controller dan feedback observernya menghasilkan matriks 0 karena sistem awalnya saat sudah linear itu sudah stabil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Fira Faiza, mewakili kelompok kami mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.